Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yovita Atmoli Devriani, saya biasa dipanggil Vera, saya dari kelas keperawatan 2023H. Jadi pada hari ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara penggunaan dari EasyTouch GCU. Nah, GCU itu sendiri teman-teman merupakan singkatan dari blood glucose, kolesterol, dan juga urine acid. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan kira-kira apa saja alat dan bahan yang terdapat dalam kemasan ini. Jadi dalam kemasan ini terdapat 2 buah buku dan juga tas alat. Jadi yang pertama itu buku untuk kita menulis hasil pengukuran dari tes yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah buku panduan. Jadi buku panduan ini teman-teman akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menggunakan alat EasyTouch ini, mulai dari bagaimana kita memasang baterai hingga kita melakukan pengukuran. Nah, karena buku panduan ini ditulis dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana cara menggunakan alat ini. Nah, teman-teman, yang kedua adalah tas alat, di mana di dalam tas alat ini terdapat beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan tes atau pengukuran, entah itu pengukuran dari gula darah, kolesterol, ataupun asam urat. Oke, jadi alat yang pertama teman-teman merupakan alat dari EasyTouch itu sendiri. Bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah lancet, di mana lancet ini terdiri dari 20 pieces. Yang ketiga adalah baterai A3. Yang keempat merupakan pen lancet, di mana pen ini yang berfungsi untuk mengambil sampel darah pada jari kita. Yang kelima adalah strip. Jadi pada EasyTouch itu sendiri terdapat 3 strip dengan kode warna yang berbeda-beda. Nah, strip yang pertama ini merupakan test strip yang berwarna kuning, digunakan untuk melakukan tes atau pengukuran pada urine acid atau asam urat. Yang kedua adalah test strip yang berwarna hijau, digunakan untuk melakukan pengukuran glukosa atau gula darah. Dan yang ketiga adalah test strip yang berwarna biru, digunakan untuk melakukan pengukuran pada kolesterol. Dan yang terakhir teman-teman merupakan chip alat. Jadi chip alat ini berfungsi untuk mengaktifasi alat EasyTouch yang ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat EasyTouch GCU ini sendiri. Nah, yang pertama-tama teman-teman, kita harus memasangkan baterai pada alat ini. Jadi pemasangan baterainya itu seperti ini. Nah, perlu diingatkan teman-teman, saat kita melakukan pemasangan baterai pada alatnya itu, kita harus memerhatikan bahwa sisi positif dan negatif dari baterainya itu benar, supaya alatnya itu dapat bekerja dengan baik. Dan biasanya ketika baterai yang kita pasangkan itu benar, akan muncul settingan jam dan tanggal pada layarnya. Nah, ketika muncul settingan jam dan tanggal pada layarnya, kita bisa abaikan saja, karena hal itu tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi hasil dari tes yang kita lakukan. Setelah kita memasangkan baterai pada alatnya, kita harus memastikan bahwa alatnya ini dalam keadaan baik. Lalu bagaimana caranya? Jadi caranya itu adalah dengan menggunakan chip alat, di mana chip alat ini teman-teman berfungsi untuk mengaktifasikan alat EasyTouch GCU ini dan memastikan bahwa alatnya ini dalam keadaan baik. Jadi pemasangannya seperti ini, ada tanda ceknya teman-teman. Jadi tanda ceknya ini ke depan. Oke, seperti ini. Nah, jadi setelah muncul kata oke ini, hal ini bertanda bahwa alat GCU atau alat EasyTouch GCU kita ini
itu dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan normal dan bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, setelah kita memasangkan chip alat dan mengaktifasikan alat ini, kemudian kita akan menyiapkan pen dan juga menyiapkan lancet, di mana lancet ini akan kita masukkan di dalam pen ini, teman-teman, untuk mengambilkan sampel darah pada jari kita. Oke, kita ambil satu saja lancetnya, lalu kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan lancetnya ke dalam pennya. Setelah lancetnya masuk teman-teman, maka kita bisa mengeluarkan penutup dari jarum lancetnya ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Nah, pada pennya ini teman-teman terdapat angka dari angka 1 sampai angka 5. Nah, angka-angka ini teman-teman yang akan mengatur kedalaman dari lancet yang akan kita tusukkan pada jari kita. Jadi, ketika kita melakukan atau mengambil sampel darah pada jari kita, kita harus memastikan bahwa jari kita itu dalam keadaan steril. Kita bisa mensterilkannya dengan menggunakan alkohol swab. Jadi, teman-teman, setiap tes stripnya ini sudah memiliki chipnya masing-masing. Di sini saya akan melakukan tes urin acid atau tes asam urat. Ini dia chip dari asam urat teman-teman, jadi kodenya itu 8089. Jadi chipnya ini kita tinggal masukkan di belakangnya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita mengambil satu stripnya. Untuk stripnya sendiri teman-teman kita masukkan di sini. Nah, setelah stripnya masuk teman-teman, maka akan muncul kode yang sama dengan chipnya ini di sini teman-teman. Jadi kodenya itu 8089. Nah, setelah stripnya masuk juga akan muncul tanda tetesan darah. Jadi tanda ini berarti bahwa alatnya sudah siap digunakan. Kita tinggal memasukkan darahnya di sini teman-teman. Oke, tadi kita sudah memasukkan lancetnya di sini teman-teman. Kita tinggal mengatur berapa kedalaman lancetnya yang akan saya gunakan untuk menusuk jari saya. Jadi saya akan mengatur kedalamannya itu pada angka 3. Sebelum kita menusukkan jari kita teman-teman, kita harus mensterilkannya terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal menusukkan pen lancetnya itu pada jari kita. Ini. Oke, sudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya, darahnya sudah keluar. Oke, teman-teman, kita tinggal memasukkan darahnya itu di sini seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan muncul waktunya. Jadi waktu ini menandakan kita untuk menunggunya. Jadi sudah masuk dalam waktu yang ke 10 detik. Oke, kita tinggal tunggu saja. Setelah kita menunggu beberapa detik tadi teman-teman, jadi hasilnya itu 3,7 mg per desiliter. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi hal ini pertanda bahwa saya punya kadar
asam urat di dalam tubuh itu dalam keadaan normal, karena untuk perempuannya itu keadaan normal dari asam uratnya itu sekitar 2-6 mg per desiliter. Oke nih teman-teman, itu saja video tutorial dari saya tentang penggunaan EasyTouch GCU. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you next time guys.